Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Asfia, NIM 180 210 402 116. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jember. Gimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Belajarnya gimana? Males-malesan atau masih semangat? Semangat semuanya ya. Nah, di masa pandemi sekarang ini, semua pembelajaran kalian dilakukan secara daring. Untuk itu, saya akan memberikan pembelajaran tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kalian masuk ke pembelajaran, kalian harus mengetahui kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian capai. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Lalu indikatornya yang pertama yaitu menemukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Lalu yang ketiga, menjelaskan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi secara tertulis. Pertama, kita akan mempelajari tentang struktur teks eksplanasi. Ada yang tahu apa saja bagian pada struktur teks eksplanasi? Iya, benar sekali. Yang pertama, identifikasi fenomena. Lalu yang kedua, deretan penjelas. Lalu yang ketiga, ulasan. Sudah tahu apa itu identifikasi fenomena? Ya, benar sekali. Identifikasi fenomena itu merupakan pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Ada yang tahu apa? Ya, benar sekali. Penjelasan mengenai akibat dan dampak yang ditimbulkan. Lalu yang ketiga, ulasan. Ulasan itu apa? Ya, benar sekali. Kesimpulan berupa tanggapan. Selanjutnya, kita akan membahas unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Ada yang tahu apa saja bagian pada unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi? Belum ada yang tahu? Baik, kita bahas bersama-sama. Unsur kebahasaan pada teks eksplanasi itu ada 5 bagian. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Lalu yang kedua, konjungsi kronologis. Lalu yang ketiga, kata benda fenomena. Lalu yang keempat, kata kerja pasif. Lalu yang kelima, kata teknik. Ada yang tahu apa itu konjungsi kausalitas? Atau berisi apa konjungsi kausalitas? Iya, benar sekali. Ada apa? Ada sebab. Lalu ada sehingga. Lalu ada karena. Lalu ada oleh karena itu. Lalu ada oleh sebab itu. Lalu yang kedua, ada yang tahu konjungsi kronologis itu berisi apa saja? Belum ada yang tahu? Baik, konjungsi kronologis itu berisi yang pertama, setelah itu, lalu, kemudian, pada hari, dan pada akhirnya. Lalu yang ketiga, kata benda fenomena. Ada yang tahu kata benda fenomena itu apa? Belum ada yang tahu? Kata benda fenomena itu merupakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomenanya. Lalu yang keempat, kata kerja pasif. Pasti sudah tahu kan kata kerja pasif itu apa? Ya, benar sekali. Kata kerja yang mendapatkan imbuhan di dan imbuhan ter. Lalu yang kelima, kata teknis. Kata teknis, ada yang tahu kata teknis itu apa? Ya, benar sekali. Kata teknis itu merupakan kata yang bersifat teknis. Nah, untuk lebih memahami materi tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, simaklah video berikut dengan cermat, dan video ini berjudul tentang dampak banjir terhadap lahan pertanian. Selamat menonton! Dampak banjir terhadap lahan pertanian. Lahan pertanian mempunyai peranan strategis sebagai penghasil utama makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Lahan pertanian yang sering terkena hujan akan berdampak buruk, yaitu mengalami banjir. Banjir merupakan sebuah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Lahan pertanian yang rawan banjir biasanya disebabkan oleh air yang meluap dari saluran pembuangan yang dangkal dan sempit.
Penyempitan saluran pembuangan air ini dikarenakan banyaknya pengendapan tanah, sehingga kecepatan air pembuangan lambat atau bahkan terhenti. Lalu daya tampung air berkurang, sehingga air mudah meluap atau banjir. Oleh sebab itu, diperlukan pengerukan saluran pembuangan secara tuntas. Proyek pengerukan saluran pembuangan yang tidak tuntas dan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka hasil pengerukannya tidak efektif. Saluran pembuangan ini sebenarnya dapat dibuat sumber air untuk padi, jagung, dan tanaman lainnya di musim kemarau, meskipun dalam luasannya terbatas. Namun, adanya endapan-endapan tanah dalam saluran mengurangi daya tampung air. Lalu, banjir juga disebabkan karena dalam skala kecil adanya jembatan atau penyempitan-penyempitan di saluran pembuangan, karena menghambat aliran air sehingga air melimpah ke sawah. Jika terjadi ancaman banjir pada lahan pertanian, perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kerusakan infrastruktur dan pertanian. Contohnya yaitu menyebabkan berkurangnya luas area panen, produktivitas, dan kualitas hasil panen. Upaya masyarakat petani dalam mengantisipasi hal ini yaitu yang pertama, membangun dan memperkuat sistem forecasting untuk banjir. Yang kedua, meningkatkan frekuensi pengamatan curah hujan dan elevasi muka air untuk peramalan banjir. Yang ketiga, mengontrol kondisi dan merehabilitasi bangunan pengendali banjir sebelum masuk bulan-bulan musim hujan. Yang keempat, pembentukan satgas siaga banjir. Lalu yang kelima, pemeriksaan kesiapan alat komunikasi. Kemudian yang keenam, menyiapkan bahan banjiran dan peralatan. Setelah itu yang ketujuh, berkoordinasi dengan Pemda setempat. Nah, itulah video tentang contoh teks eksplanasi. Bagaimana, apa kalian sudah tahu struktur dan kebahasaan pada contoh teks eksplanasi tersebut? Sudah tahu? Pintar sekali. Nah, jika kalian sudah tahu, silakan kerjakan 2 contoh soal berikut ini. Yang pertama, identifikasilah struktur pada contoh teks eksplanasi tersebut. Nah, isinya yaitu yang pertama, identifikasi fenomenanya, lalu yang kedua, deretan penjelasnya, lalu yang ketiga, ulasannya. Nah, pertanyaan yang kedua, identifikasilah kebahasaan pada contoh teks eksplanasi tersebut. Yang pertama, konjungsi kausalitasnya, lalu yang kedua, konjungsi kronologisnya, lalu yang ketiga, kata benda fenomenanya, lalu yang keempat, kata kerja pasifnya, lalu yang kelima, kata teknis. Silakan mengerjakan. Bagaimana? Apa kalian sudah bisa semua? Atau ada yang merasa kesulitan? Baik, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, di dalam contoh teks tersebut, mana yang termasuk identifikasi fenomena? Ya, benar sekali. Identifikasi fenomenanya yaitu definisi dari fenomena banjir. Ada yang bisa menjelaskan definisi fenomena banjir? Iya, benar sekali. Banjir merupakan dua peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Lalu yang kedua, di dalam contoh teks tersebut, mana yang termasuk deretan penjelas? Iya, benar sekali. Di dalam contoh teks tersebut, deretan penjelasannya yaitu berupa akibat dan dampak yang ditimbulkan. Ada yang bisa menjelaskan akibatnya apa saja? Yang pertama, ya, benar sekali. Lahan pertanian yang rawan banjir biasanya disebabkan oleh air yang meluap dari saluran pembuangan yang dangkal dan sempit, sehingga aliran air yang berlebihan meredam daratan. Lalu yang kedua, ya, benar sekali. Adanya jembatan atau penyempitan-penyempitan di saluran pembuangan juga sebagai penyebab banjir, karena menghambat aliran air sehingga air melimpah ke sawah. Lalu dampaknya, dampak yang ditimbulkan ada yang bisa menjelaskan? Ya, benar sekali. Berdampak pada kerusakan infrastruktur dan pertanian. Contohnya yaitu menyebabkan berkurangnya luas area panen, produktivitas, dan kualitas hasil panen. Lalu yang ketiga, di dalam contoh teks tersebut, mana yang termasuk ulasan? Ya, benar sekali.
Ulasannya yaitu berupa tanggapan. Ada yang bisa menjelaskan upaya nyata saja? Yang pertama, membangun dan memperkuat sistem forecasting untuk banjir. Yang kedua, meningkatkan frekuensi pengamatan curah hujan dan evaluasi air untuk peramalan banjir. Bagus. Yang ketiga, benar sekali, mengontrol kondisi dan merehabilitasi bangunan pengendali banjir sebelum masuk bulan-bulan musim hujan. Lalu yang keempat, ya benar sekali, yang keempat, pembentukan satgas siaga banjir. Lalu yang kelima, benar sekali, pemeriksaan kesiapan alat komunikasi. Kemudian yang keenam, ya, benar sekali, menyiapkan bahan banjiran dan peralatan. Lalu setelah itu yang ketujuh, ya, benar sekali, jangan lupa berkoordinasi dengan Pemda setempat. Lalu soal yang kedua yaitu tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama, apa saja konjungsi kausalitas pada contoh teks tersebut? Ya, benar sekali, disebabkan, sehingga, dikarenakan, oleh sebab itu. Bagaimana kalimatnya? Ya, benar sekali. Lahan pertanian yang rawan banjir biasanya disebabkan oleh air yang meluap dari saluran pembuangan yang dangkal dan sempit, sehingga aliran air yang berlebihan merendam daratan. Penyempitan saluran pembuangan air ini dikarenakan banyaknya pengendapan tanah. Oleh sebab itu, diperlukan pengerukan saluran pembuangan secara tenang. Lalu yang kedua, apa saja yang termasuk konjungsi kronologis pada contoh teks tersebut? Ya, benar sekali. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa saja kalimatnya? Ya, benar sekali. Yang pertama, ya, lalu daya tampung air berkurang sehingga air mudah meluap atau banjir. Yang kedua, ya, benar sekali. Lalu, banjir juga disebabkan karena dalam skala kecil adanya jembatan atau penyempitan-penyempitan di saluran pembuangan. Lalu, siapa yang bisa menjelaskan kata kemudian pada contoh teks tersebut? Ya, benar sekali. Kalimatnya yaitu, kemudian yang keenam, menyiapkan bahan banjiran dan peralatan. Lalu yang ketiga, apa saja kata benda fenomena pada contoh teks tersebut? Ada yang bisa menjelaskan apa saja? Ya, banjir, lalu musim kemarau, lalu yang ketiga, hujan. Siapa yang bisa menjelaskan kalimat yang memiliki kata banjir? Ya, benar sekali. Banjir merupakan sebuah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan meredam daratan. Lalu yang kedua, ada yang bisa menjelaskan kalimat mana yang terdapat pada kata di musim kemarau? Ya, benar sekali. Saluran pembuangan ini sebenarnya dapat dibuat sumber air untuk padi, jagung, dan tanaman lainnya di musim kemarau, meskipun dalam luasan terbatas. Lalu yang ketiga, ada yang bisa menjelaskan kalimat mana yang memiliki kata hujan? Ya, benar sekali. Lahan pertanian yang sering terkena hujan akan berdampak buruk, yaitu mengalami banjir. Lalu yang keempat, apa saja kata kerja pasif pada contoh teks tersebut? Ada berapa? Ya, benar sekali. Ada dua. Apa saja? Dibuat, terbatas. Nah, kata dibuat itu berasal dari kata buat, lalu mendapatkan imbuhan di. Lalu yang kedua, kata terdapat berasal dari kata dapat, lalu mendapatkan imbuhan ter. Ada yang bisa menjelaskan kata tersebut terdapat pada kalimat mana? Ya, benar sekali. Saluran pembuangan ini sebenarnya dapat dibuat sumber air untuk padi, jagung, dan tanaman lainnya di musim kemarau, meskipun dalam luasan terbatas. Lalu yang kelima, apa saja kata teknis pada contoh teks tersebut? Ya, benar sekali. Ada banyak sekali. Ada yang bisa menjelaskan apa saja? Kata strategis, lalu kata penyempitan, lalu kata pengendapan, lalu kata meluap, lalu kata pengerukan, lalu kata endapan, lalu kata infrastruktur, lalu kata pertanian, lalu kata produktivitas, lalu kata mengantisipasi, lalu kata forecasting, lalu kata frekuensi, lalu kata evaluasi,
lalu kata mengontrol, lalu kata merehabilitas, dan yang terakhir kata, ya benar sekali, kata berkoordinasi. Nah, bagaimana, kalian sudah paham kan materi tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi? Pintar sekali. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari identifikasi fenomena? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Identifikasi fenomena merupakan gambaran awal tentang hal yang disampaikan. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Lalu yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan deretan penjelas? Iya, benar sekali. Deretan penjelas merupakan perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Lalu yang ketiga, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari ulasan? Ya, silakan. Iya, benar sekali. Ulasan merupakan teks yang berisi intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Sekarang kita akan membahas pengertian satu persatu tentang unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari konjungsi kausalitas? Silahkan. Iya, benar sekali. Pengertian dari konjungsi kausalitas merupakan kata yang menghubungkan antara dua kalimat yang menguraikan tentang sebab dan akibat. Lalu yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari konjungsi kronologis? Iya, silakan. Iya, benar sekali. Pengertian dari konjungsi kronologis yaitu kata yang berfungsi untuk menghubungkan suatu kalimat sesuai dengan rangkaian waktu. Lalu selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari kata benda fenomena? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Pengertian dari kata benda fenomena merupakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomenanya, bukan pada kata ganti penceritaannya. Lalu, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari kata kerja pasif? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Pengertian dari kata kerja pasif merupakan jenis kata kerja di mana subjeknya berperan atau memiliki posisi sebagai korban atau pihak yang dikenal pekerjaan dari kata tersebut. Lalu yang terakhir, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari kata teknis? Ya, silakan. Ya, pintar sekali. Pengertian dari kata teknis merupakan kata-kata yang bersifat teknis dan khusus terkait pada bidang tertentu. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan materi tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa kalian harus mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, berolahraga, mengonsumsi vitamin, dan jangan lupa terapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.